Pernah nggak sih Anda punya firasat aneh soal seseorang, kayak merasa sedikit merinding, nggak nyaman, tapi nggak bisa nunjuk persis gitu kenapa? Perasaan creepy itu. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas persis perasaan itu. Kita akan nyelam lebih dalam ke sumber yang Anda bagikan ya, khususnya bab 3, judulnya The Freak Show, dari buku Dr. Julia Shaw, Evil, The Science Behind. Kita mau bongkar nih, apa sih kata sains soal creepiness? Mulai dari kenapa badut bisa bikin ngeri, terus apa makna di balik tawa yang kedengeran jahat, sampai ke hubungan yang agak rumit ya antara perasaan creepy ini sama stigma soal kesehatan mental. Betul sekali. Jadi misi kita dalam penelusuran kali ini ya, membedah komponen psikologis di balik rasa merinding atau nggak nyaman itu. Apa sih sebenarnya pemicunya? Terus alarm internal kita ini bisa diandelin nggak sih? Dan yang lebih penting lagi, gimana ini ngebentuk cara kita mandang orang lain, terutama mereka yang mungkin kelihatan beda atau ya di luar kebiasaan lah. Oke, mari kita mulai bongkar. Pertanyaan pertama nih, apa sih sebenarnya creepiness ini? Kalau dilihat dari kacamata ilmiah. Ada studi menarik tahun 2016, kalau nggak salah dari Francis McAndrew sama Sarah Koinke. Iya benar, studi McAndrew dan Koinke. Mereka nyurvei lebih dari 1.300 orang. Skenarionya sederhana. Coba bayangin teman Anda bilang, baru ketemu orang yang creepy. Nah, ciri apa yang paling mungkin Anda bayangin ada di orang itu? Happiness itu respons kita terhadap ambiguitas ancaman. Jadi kita nggak yakin 100% gitu orang ini bahaya atau enggak. Tapi ada sesuatu yang bikin kita waspada. Ketidakpastian ini loh sumber rasa merindingnya. Studi itu nemuin beberapa pola menarik. Pertama soal gender. Kebanyakan partisipan, sekitar 95% lah, ngerasa kalau pria itu lebih mungkin dianggap creepy dibanding wanita. Tunggu. Studi itu ngelihat nggak kemungkinan ini dipengaruhi, katakanlah persepsi sosial yang mungkin udah bias ke pria, atau emang murni dari ciri-ciri yang dilaporin aja? Pertanyaan bagus tuh. Studi ini memang fokusnya ke persepsi partisipan, jadi udah pasti mencerminkan bias yang ada di masyarakat juga. Tapi dia juga ngidentifikasi ciri-ciri spesifik yang dilaporin memicu persepsi itu. Ciri fisik sama perilaku yang paling sering muncul itu ya berdiri terlalu deket, rambut kelihatan berminjak atau nggak keurus, senyumnya aneh atau kayak dipaksa, natapnya terlalu intens atau melotot, terus jarinya kelihatan panjang, kulit pucat, bajunya kelihatan lusuh, kebiasaan jilat bibir, sama ketawa di waktu yang nggak pas. Jadi kalau kita perhatiin ya, inti dari semua ciri ini tuh kayak semacam ketidakpastian sama pelanggaran norma sosial yang halus gitu ya. Otak kita kayak teriak, ada yang aneh nih, tapi nggak yakin juga itu ancaman beneran atau bukan. Persis, tepat sekali. Itu kelihatan juga dari profesi yang dianggap paling creepy. Hasil survei nempatin badut di posisi paling atas. Hah, badut. Iya, badut. Diikutin sama ahli taksidermi, itu yang ngawetin hewan, terus pemilik toko seks sama direktur pemakaman. Uniknya, profesi yang dianggap paling nggak creepy itu ahli meteorologi. Ahli meteorologi, kenapa ya? Mungkin karena kerjanya jauh di awan sana kali ya, nggak terlalu dekat sama kita, atau prediksinya kabang meleset jadi nggak dianggap ancaman serius? Bisa jadi ada unsur itu. Yang juga menarik nih, ada anggapan kuat dari mayoritas partisipan, sekitar 59%-an, mereka mikir kalau orang yang dianggap creepy ini tuh nggak sadar kalau mereka creepy. Dan lebih parahnya lagi, dianggap nggak bisa berubah. Seolah-olah creepiness itu sifat bawaan permanen aja gitu. Jadi kesimpulannya, sementara nih, orang creepy itu bikin kita waspada karena mereka nggak terduga, melanggar ekspektasi sosial kita, dan memicu pertanyaan di kepala kita, ini orang ancaman bukan ya? Studi itu juga nyinggung soal adanya unsur ketertarikan seksual yang nggak diinginkan, yang sering dikaitin, terutama kalau datangnya dari pria. Oke, dari perilaku dan profesi, kita geser ke sesuatu yang lebih instan ya dalam memicu penilaian. Wajah. Ternyata, kita cepat banget nilai orang dari mukanya. Tapi, akurasinya wah, Pak Ayah banget katanya. Ada studi lain yang menarik dari Porter dan rekan-rekannya tahun 2010. Betul. Di studi itu, partisipan diliatin foto-foto wajah. Terus diminta nilai seberapa bisa dipercaya, baik hati, atau agresif orang di foto itu. Setengah fotonya itu penerima penghargaan kemanusiaan bergengsi, kayak Nobel Perdamaian gitu. Setengahnya lagi, buronan paling dicari FBI. Nggak ada partisipan yang ngenalin muka-muka itu. Terus hasilnya gimana? Hasilnya
Agak mencengangkan sih. Akurasi mereka buat bedain mana orang baik, mana penjahat cuma dari muka itu, ya ampun, hampir sama aja kayak nebak koin dilempar. Ini nunjukin banget betapa nggak bisa diandelinnya penilaian instan kita cuma dari penampilan. Wah, separah itu ya. Hampir nggak ada bedanya sama asal tebak. Terus, kenapa kita kok bisa gitu banget terpengaruh sama wajah? Ada hipotesis menarik namanya wajah rata-rata. Secara nggak sadar, kita cenderung lebih percaya sama wajah yang kelihatannya umum, familiar, atau deket sama rata-rata populasi. Ini mungkin karena evolusi ngasosiasiin rata-rata itu sama kesehatan genetik, keamanan, gitulah. Sebaliknya, kalau ada yang nyimpang banget dari rata-rata, entah karena kondisi bawaan, cedera, hasil oplas, atau bahkan jerawat parah, itu bisa micu rasa nggak nyaman atau creepy, dan nurunin penilaian kita soal kepercayaan orang itu, kompetensinya, bahkan kesehatannya. Ada studi lain malah nemuin tato di dekat wajah bisa bikin orang dinilai lebih cenderung kriminal. Fenomena ini bisa dijelasin lebih lanjut pakai konsep dehumanisasi perseptual. Ini dibahas sama Fincher dan rekan-rekannya tahun 2017. Normalnya kan kita proses wajah itu secara keseluruhan ya, konfigurali, lihatnya sebagai satu kesatuan utuh. Tapi pas ada satu fitur wajah yang aneh banget atau nggak biasa dan narik perhatian kita, otak kita bisa pindah ke pemrosesan featural. Jadi fokusnya cuma ke satu fitur itu aja. Terus dampaknya apa kalau kita fokus ke satu fitur aja? Dampaknya bisa serius loh. Proses ini bisa ngarah ke dehumanisasi. Kita jadi mulai lihat orang itu bukan sebagai manusia utuh, tapi sebagai ya kumpulan bagian atau cuma sebagai fitur aneh itu. Ini secara psikologis ngegampangin kita buat bersikap kejam, diskriminatif, atau sekedar ngabain kemanusiaan mereka. Mekanisme mirip gini dipakai di propaganda, misalnya sama Hitler yang fokus ke stereotip fisik tertentu buat mendehumanisasi targetnya. Nah, nyadarin adanya bias perseptual ini tuh langkah pertama yang penting banget buat ngelawannya. Itu pemikiran yang dalam dan agak ngeri juga ya. Gimana fokus ke satu detail fisik aja bisa mengubah cara kita mandang kemanusiaan seseorang. Dan ngomongin prasangka, ini sering banget kejadian di isu yang sensitif banget. Kaitan antara creepiness sama penyakit mental. Bener sekali, dan ini area di mana persepsi creepiness bisa ngerusak banget. Seringkali orang dengan kondisi kesehatan mental tertentu, contohnya skizofrenia, yang nunjukin gejala positif disebut positif bukan karena bagus ya, tapi karena ini kemunculan perilaku atau pengalaman yang nggak biasa buat kebanyakan orang, kayak ngomong sendiri, kelihatan ngerespon halusinasi, atau ekspresi emosinya nggak nyambung sama konteks, itu langsung dicap creepy dan dianggap bahaya sama masyarakat awam. Tapi persepsi bahaya itu sesuai nggak sih sama kenyataan? Realitanya jauh lebih kompleks. Studi dari Pesco Solido dan rekan-rekannya tahun 2007 emang nemuin kalau persepsi publik tentang bahaya dari anak-anak dengan masalah kesehatan mental itu cukup tinggi. Misalnya, anak depresi dianggap lebih dari 2 kali lipat beresiko bahayain orang lain dibanding anak dengan masalah fisik. Persepsi mirip ada juga buat ADHD. Persepsi ini kemungkinan besar dibentuk sama penggambaran di media yang seringnya sensasional. Tapi penting banget buat lihat data aktualnya ya. Tinjauan data dari Sowislo dan rekan-rekannya nunjukin meskipun memang ada peningkatan risiko statistik ya untuk ngelakuin kekerasan pada beberapa kondisi mental tertentu dibanding populasi umum, risiko absolutnya itu tetap kecil banget. Artinya mayoritas absolut individu dengan penyakit mental itu nggak pernah ngelakuin kekerasan dan malah lebih sering jadi korban kekerasan. Persepsi kita yang otomatis nyamain creepiness, keanehan, atau perbedaan perilaku dengan bahaya itu seringnya bias, nggak akurat, dan ya ngerugiin banget buat individu yang hidup dengan kondisi tersebut. Tapi kan kita sering dengar berita ya, soal kasus kekerasan yang ngelibatin orang dengan riwayat penyakit mental. Gimana kita nyambungin berita-berita itu sama data statistik yang Anda sebut tadi? Itu poin penting. Kasus-kasus yang diberitain itu seringnya tragis dan narik perhatian media, jadi kesannya kayak sering terjadi. Padahal secara statistik itu kejadian yang jarang banget. Kita perlu misahin antara kasus individual yang sensasional sama tren populasi secara keseluruhan. Fokus ke kasus ekstrim justru nguatin stigma. Padahal faktor lain kayak penyalahgunaan zat, riwayat kekerasan sebelumnya, atau faktor sosioekonomi itu sering berperan lebih besar dalam resiko kekerasan dibanding diagnosis kesehatan mentalnya sendiri. Oke, selain penampilan sama perilaku, suara juga bisa bikin merinding kan? Contohnya ketawa. Ketawa di momen yang salah atau ketawa yang kedengaran jahat kayak di film horor. Ingin nggak eksperimen Milgram soal kepatuhan?
Partisipan yang ngira mereka nyetrum orang lain sampai kesakitan, katanya sering ketawa gugup. Iya, Milgram sendiri nyatet ketawa itu. Interpretasinya bukan karena partisipan nikmatin nyakitin orang lain ya, bukan sadisme, tapi justru karena mereka ada di bawah tekanan psikologis, ketegangan, dan rasa malu yang ekstrim akibat konflik moral di situasi itu. Ini mirip sama fenomena emosi inkongruen lain yang mungkin Anda pernah rasain. Kayak cute aggression, rasa gemes luar biasa pas lihat bayi atau anak hewan lucu banget, sampai muncul dorongan impulsif pengen meremas atau menggigit gemes. Ini diduga mekanisme otak buat ngatur atau ngatasin luapan emosi yang kuat banget. Itu penjelasan yang logis sih secara ilmiah. Tapi tetap aja ya, kalau kita dengar ketawa di tengah situasi yang kelihatan kejam atau nggak pantas, rasanya susah nerima itu cuma tawa gugup. Kenapa gitu ya? Roy Baumeister sama Keith Campbell nawarin penjelasan menarik lewat konsep kesenjangan magnitudo atau magnitude gap. Intinya gini, bagi korban suatu tindakan yang rugiin, misalnya dicuri, dihina, atau disetrum di eksperimen Milgram, dampak negatif atau kerugian yang dirasain itu hampir selalu terasa jauh lebih besar dibanding keuntungan atau mungkin emosi yang dialami pelaku. Nah, karena ada kesenjangan persepsi dampak ini, respons pelaku yang kelihatan ringan, termasuk ketawa, meskipun itu mungkin tawa gugup karena stres, bakal terasa nggak banget, nyakitin, dan creepy buat korban atau pengamat dari luar. Mereka kan nggak ngerasain tekanan yang sama kayak pelaku, jadi respons ketawa itu kelihatan janggal dan nggak sensitif aja. Oke, kita udah bahas ciri fisik, wajah, penyakit mental, sama ketawa. Sekarang balik lagi ke studi McAndrew dan Conke soal creepiness. Tadi kita bahas profesi. Nah, kalau hobi gimana? Hobi apa aja yang menurut studi itu paling sering dianggap creepy? Ternyata yang paling sering disebut itu hobi ngoleksi barang. Terutama kalau koleksinya berupa boneka, apalagi yang tatapannya kosong gitu ya. Terus serangga, reptil, atau yang lebih nggak biasa lagi, bagian tubuh kayak gigi, tulang, atau kuku. Selain ngoleksi, ada lagi? Hobi lain yang juga masuk daftar creepy itu meliputi aktivitas ngamatin, ngikutin, atau motret orang lain. Menariknya, pengamat burung atau birdwatching juga masuk kategori ini. Pengamat burung juga? Kok bisa? Mungkin karena ada kesan ngintip dari jauh kali ya. Mungkin aja ada persepsi kayak gitu. Selain itu taksidermi, seni ngawetin hewan mati itu juga dianggap creepy. Dan terakhir, ketertarikan pada aktivitas seksual yang dianggap nggak umum, eksotis, atau berkaitan sama pornografi juga sering diasosiasiin sama creepiness di studi itu. Khusus soal ngoleksi nih, ini jadi menarik banget kalau kita hubungin sama fenomena murderabilia. Ini istilah buat pasar jual beli barang-barang yang pernah dipunya, dipakai, atau bahkan dibikin sama pembunuh berantai terkenal. Ada situs-situs khusus kayak Serial Killers Inc. yang fasilitasi ini, meskipun ya kontroversial banget. Di AS ada hukum Son of Sam yang nyoba ngecegah pelaku kejahatan dapat untung dari memorabilia kejahatannya, tapi penegakannya agak rumit. Contohnya John Wayne Gacy, si badut pembunuh Pogo, itu dia ngasilin banyak lukisan badut pas di penjara yang terus dijual. Atau Herbert Mullen, pembunuh berantai lain yang lukis pemandangan dari selnya. Kenapa ya ada pasar buat benda-benda ngeri kayak gitu? Apa yang bikin orang tertarik ngoleksi? Sosiolog Jack Denham nawarin beberapa kemungkinan penjelasan sih. Pertama, ini bisa jadi salah satu bentuk dark tourism atau wisata gelap semacam ketertarikan atau bahkan kunjungan ke tempat-tempat yang terkait sama kematian, tragedi, atau sisi gelap kemanusiaan. Mungkin sebagai cara masyarakat modern ngolah atau ngadepin ketakutan akan kematian itu sendiri. Kedua, bisa jadi ini bentuk kekaguman terselubung pada sosok anti kemapanan atau pemberontak. Pembunuh berantai yang cerdik dan lama nggak ketangkap kadang dipersepsiin, meskipun keliru ya, sebagai sosok yang teliti, punya kontrol penuh, dan berani bikin aturan sendiri. Charles Manson itu contoh ekstrim gimana kriminal karismatik bisa bangun kultus dan citra ikon counterculture dari balik penjara, dan barang terkait dia jadi koleksi. Jadi nih, setelah kita jelajarin semua aspek ini, dari ciri fisik, wajah, tawa, hobi, sampai kaitannya sama stigma, apa intisari yang bisa kita tarik soal perasaan creepy ini? Intinya gini, rasa creepy itu fungsinya kayak alarm internal kita terhadap ketidakpastian, ketidakterdugaan, sama ambiguitas ancaman. Tapi kayak alarm yang terlalu sensitif, dia nggak selalu jadi indikator bahaya yang akurat.
Penilaian kita bisa banget dipengaruhi sama penampilan fisik yang nyimpang dari rata-rata, perilaku yang ngelanggar norma sosial yang kita nggak paham, dan bias-bias tersembunyi yang mungkin nggak kita sadari. Terutama bias terhadap mereka yang beda atau hidup dengan kondisi kesehatan mental. Ini ngebawa kita ke refleksi penting buat Anda, pendengar kami. Seberapa sering sih Anda ngandelin detektor creepiness internal ini pas berinteraksi atau nilai orang lain? Seberapa akurat menurut Anda alarm itu? Dan pernah nggak Anda mikir gimana bias pribadi Anda atau mungkin bias budaya di sekitar Anda ikut ngebentuk penilaian terhadap seseorang yang mungkin sebenarnya cuma unik, nggak berbahaya, atau berperilaku nggak biasa karena alasan yang belum Anda tahu? Mengingat detektor creepiness kita ini terbukti nggak sempurna ya, sering nyindir ke isyarat dangkal, stereotip, atau ketakutan kita sama hal asing dan nggak terduga, pertanyaan lanjutannya adalah, gimana kita bisa secara sadar melangkah ngelampauin firasat awal yang mungkin bias ini? Gimana kita bisa berusaha interaksi secara lebih adil, lebih terbuka, dan lebih empatik sama orang yang mungkin awalnya micu alarm creepiness kita? Terutama kalau persepsi itu mungkin cuma disebabkan perbedaan penampilan yang nggak bahaya, keunikan cara mikir atau berperilaku yang mungkin terkait sama neurodiversitas, keragaman cara otak berfungsi, atau bahkan gejala kondisi kesehatan mental yang nggak kita pahami sepenuhnya. Gimana menantang persepsi creepiness kita sendiri ini berkaitan sama isu yang lebih luas soal toleransi, penerimaan perbedaan, dan ngebangun pemahaman yang lebih dalam di masyarakat. Nah, sebuah pemikiran untuk direnungkan tuh.